termasukipun kategori pengikutnya ulama. Dari akan para alim ulama anggenipun khidmat wonten ing tengah-tengah kehidupan masyarakat lan bangsa Indonesia menika. Kranten kriterianipun menika ulama niku nggih nek cara Gusmus paling gampang niku manadara ummah biaini rahmah, sing sopone wong ningali umat kanthi peninggal kasih sayang. Dan itu sing angel. Bagaimana kita bisa menyayangi umat ini supaya umat bisa selamat hidupnya fid wa dunya wal akhirah. Niki yang pokok, tugas pokok Nahdlatul Ulama. Di semua bidang kehidupan harus diwarnai dengan ruhud diniyah, ruhipun agama. Nah, ruhipun agama niku napa? Nggih suri toladanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi para sahabat-sahabatipun ingkang dipun wastani ma'an alaihi al-yauma wa ashabi. Nggih menika ahlus sunnah wal jamaah. Niku ruhud diniyah, bagaimana bisa mewarnai kehidupan kula lan panjenengan sami wonten ing kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat lan ugi kehidupan bangsa lan negari kula lan panjenengan sedaya. Niku luar biasa cita-cita Nahdlatul Ulama. Menika kula lan panjenengan sedaya kedah bersyukur Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 saged berlangsung wonten ing Provinsi Lampung dalam keadaan tertib, damai, konstitusional, dan alhamdulillah menghasilkan keputusan-keputusan penting yang sangat baik. Alhamdulillah Putra Jawa Tengah Gus Yahya Khalil Stakuf terpilih dados Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Niki lebih dalam sejarah Putra Jawa Tengah lebih dados Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nek Rais Am nate ini kok zamanipun almarhum Al-Mahfurlah Simbah Kiai Haji Muhammad Ahmad Syahal Mahfud. Niki luar biasa. Sebelum Muktamar NU digelar, pro kontra mengenai tanggal juga menjadi perdebatan antara yang setuju tanggal 17, kemudian setuju tanggal 23 sampai 25 Desember, lalu yang setuju dengan akhir Januari. Ini menjadi perdebatan yang seru, seolah-olah Nahdlatul Ulama nanti akan kembali ricuh, naudzubillah min dzalik. Ning alhamdulillah berkat dunganipun para kiai, para alim, para ibu nyai, Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34 dapat berlangsung dengan baik. Ketika kita datang di Lampung, Ketua PWNU Lampung Prof Mubri ingkang ugi Rektor UIN Raden Intan Lampung menyambut kita dengan ucapan selamat datang. Saat itu hadir mayoritas PWNU dan PCNU. Nah, ketika itu saya dari Jawa Tengah yang didaulat untuk membacakan pernyataan. Nggak tahu kenapa kok saya ditunjuk, mungkin karena selama ini saya tidak pernah buat pernyataan di media, di publik kalau Jawa Tengah itu mendukung Gus Yahya, lalu menjadi viral. Termasuk ya Bu Mansur maupun sukunipun Rabi Abong itu tetap berangkat, baik Hambali ini tetap berangkat, Masya Allah. Mbah Hambali saat ini pun berangkat itu pun WA aku loh, Mas, usulan Jawa Tengah tentang Ahlul Hali wal Aqdi ini sinten mawon. Nah, kalau supaya matur datang beliau, nah beliau tanglet datang kula, nggih kula matur usulanipun menika Kiai. Lah niku kok mboten sedaya kesukuan-kesukuan Jawa Tengah dipun usulaken. Nggih bilih niku mempertimbangaken NU wonten ing luar Jawi. Sanipun NU teng luar Jawi menika saged ageng kados dinipun NU teng Jawa Timur lan ugi Jawa Tengah. Di mana-mana Jawa Tengah itu ya di tengah. Alus-alus loh ini, kados Pak Hambali, Pak Abu Mansur alus-alus, nggak pernah bikin pernyataan yang menyakitkan yang lain. Ya ngepek-ngepek jagone dhewe ning mboten nate nolong-nolong wong liya. Lah niki lah. Termasuk Gus Yahya juga begitu ini. Masya Allah, ini luar biasa Gus Yahya. Dipancing ya, kemudian diprovokasi, dikatakan bahwa Gus Yahya itu agennya Yahudi dan lain sebagainya. Ya tapi beliau tetap tidak menyerang pada pihak yang lain. Beliau hanya tabayun.
Saya diundang ke sana itu bukan dalam rangka untuk taslim kepada mereka, tapi sekedar kita datang untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang visi Nahdlatul Ulama itu seperti apa. Inggih menika visi rahmatan lil alamin. Mugi-mugi kados gambaripun Nahdlatul Ulama gambar jagat dikelilingi bintang songo, dipun wonten tamparipun dadung kawuk, wonten logonipun Nahdlatul Ulama, keranten panci estu cita-citanipun Nahdlatul Ulama menika luar biasa agengipun, kados cita-citanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi para sahabat-sahabatipun di dalam mengemban risalah saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika menebar luaskan akhlakul karimah. Kanjeng Nabi menika dipun utus dening Gusti Allah boten supados nyempurnakaken syariat, ning supados nyempurnakaken akhlak. Syariat itu sarana mencapai akhlak yang mulia. Kula lan panjenengan sedaya estu remen dhateng Nahdlatul Ulama keranten boten namung tiang-tiang mukmin mawon, namun uga muslim. Yang bisa lebih meningkat lagi adalah muksin, mukmin, muslim, muksin. Nah kalau yang lain-lain kampanyenya kan hanya mukmin, muslim, jarang sekali mengkampanyekan tentang muksin, orang yang berlaku ihsan. Ini luar biasa. Nahdlatul Ulama bisa menjadi contoh di dalam membangun peradaban dunia. Kita juga salut dengan Gus Yahya, bukan karena beliau putranya Mbah Khalil Bisri, bukan karena cucunya Mbah Bisri Mustafa, tetapi Gus Yahya betul-betul bisa menunjukkan kualitas dirinya, bahwa beliau melamar pekerjaan di NU, mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU ini untuk nyambut gawe, bukan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, bukan untuk menjadi tim sukses pemilu 2024 yang akan datang, Neng betul-betul untuk menjalankan visi dan misi Nahdlatul Ulama, khususnya yang telah dipraktikkan oleh Mbah Haji Abdurrahman Wahid selama 15 tahun memimpin Nahdlatul Ulama. Menurut dawuhipun Gus Yahya, visi Gus Dur inggih menika visi kemanusiaan, lajeng misi Gus Dur inggih menika misi transformasi. Iki cara cekakipun aos nggih kula lan panjenengan sedaya supados hikmah ten NU menika hikmah. Sing duwe ilmu nggih hikmah dengan ilmunya, yang punya harta juga hikmah dengan hartanya, yang punya doa yang mustajab juga hikmah dengan doanya. Jadi itu yang kita lakukan di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Bagaimana seluruh warga Nahdlatul Ulama ini bisa menjadi rijal luddin, para pelaku agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sedaya senajan toh dadi pengurus MBCNU, ranting NU, atau mungkin bahkan anak ranting NU, yang bagaimana bisa memberikan keteladanan yang baik di dalam kehidupan masyarakat, utamanya di dalam tafaqquh fiddin. Mau kula nyuwun pangapunten ternyuh Yai Malik, seorang qori, pernah ikut seleksi nasional, duduknya beliau di belakang, sebelum membaca Al-Quran beliau tawaduknya seperti itu. Rasa-rasanya saya tidak pantas berada di depan sini. Yang pantas adalah orang-orang seperti beliau, karena dawuhnya Kanjeng Nabi, ya, orang-orang yang baik adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran, dan setelah belajar Al-Quran mau mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Nah inilah yang harus dijalankan oleh Nahdlatul Ulama. Ini rohnya. Jangan sampai Nahdlatul Ulama hanya sekedar wadahnya saja atau jasadnya saja, tetapi rohnya sudah hilang. Naudzubillah min dzalik. NU akan selalu hidup manakala ruhud diniyah ini tetap berada di dalam badan setiap warga Nahdlatul Ulama, ada di dalam setiap dada warga Nahdlatul Ulama. Soal politik itu memang penting, soal dunia memang penting, tetapi dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia,
sedangkan seluruh umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan akhirat. Karena itu kita ingat NU, hendaknya juga harus ingat akhirat. Ini penting nun sewu kula mboten nasihati datang panjenengan yang kula nasihati datang awak kula piyambak. Dados ketua PWNU niku manfaatipun napa mboten napa-napa. Nggih, estu mboten napa-napa. Kalau soal popularitas, Masya Allah, itu artinya apa sih popularitas? Kalau hanya sekedar misalnya telepon gubernur meminta ini minta itu, ya untuk apa sih? Kalau kita meminta telepon ketua DPRD, ya untuk apa sih? Soalnya Nahdlatul Ulama itu sudah kaya raya. Kalau sowan ten NU ten pundi kemawon niku mboten nate ketelasan sangu. Ya ndelalah min hasil tasik. Panitiane kok ketok ikhlas banget karo Mas Muzamil. Monggo Mas numpang hapunten. Lah niku ajeng nolak pripun? Kok dipun paringi. Ning kula mboten njaluk, numpang hapunten, mboten nate njaluk. Kalau iki Abu Mansur mboten nate njaluk, mboten nate telepon, Kang tolong kirim duit sekian kepada wilayah. Mboten nate, masyaallah. Nah ini yang penting itu ada menikah menjagi Jamiah Nahdlatul Ulama menikah tetap pada relnya. Keranten dawuhipun Simbah Haji Ahmad Siddiq almarhum almafurlah, NU ibarat kendaraan itu adalah seperti kereta api yang berjalan di atas relnya. Meskipun masinisnya digonta-ganti, tetap kereta api itu punya rel untuk landasan berjalan. NU ibarat kendaraan bukan seperti taksi yang bisa disewa kemana saja oleh penyewanya untuk mengantarkan dia ke tujuan manapun. Ini dawuhnya Mbah Ahmad Siddiq almarhum al-Maghfurlah. Percaya nggih monggo, mboten percaya nggih monggo. Iki kula nate maos tulisanipun beliau tentang risalah perjuangan di dalam Nahdlatul Ulama ini. Yang pertama, kita bermadhab, ini mutlak. Hadratus Syekh Basyir Asy'ari nanti dipun ajak Muhammad Abduh saking Mesir untuk melakukan pemurnian Islam. Hadratus Syekh Basyir setuju dengan pemurnian Islam. Lalu yang kedua, Hadratus Syekh diajak oleh Syekh Muhammad Abduh supaya meninggalkan imam madhab 4. Terus terang Hadratus Syekh Basyir Asy'ari tidak setuju untuk meninggalkan imam madhab 4. Karena ini sangat penting kita mempelajari ulumul Quran, ulumul hadis harus juga dengan menggunakan ilmunya ulama. Kalau tidak menggunakan ilmunya ulama ini sangat berbahaya. Karena Kanjeng Nabi itu selain beliau mendapatkan wahyu, Kanjeng Nabi itu adalah uswatun hasanah kepada para sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat juga merupakan uswatun hasanah kepada para tabi'in dan seterusnya. Sehingga disinilah uswatun hasanah sangat diperlukan, selain juga mau'idhah hasanah. Jadi harus ada keseimbangan antara mau'idhah hasanah dengan uswatun hasanah. Ini sesuatu yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Maka kita bersyukur Mbah Miftahul Akhyar terpilih dados Rais Am itu dengan tawaduknya masyayikh-masyayikh itu. Dilukiskan, dilaporkan oleh Mbah Kiai Zainal Abidin, salah seorang anggota Ahlul Hali wal Aqdi yang terpilih. Ulama-ulama itu ketika rapat itu nggak ingin berpendapat sebelum beliau dikasih waktu untuk berpendapat. Diatur yang sepuh-sepuh merasa ada yang lebih berhak untuk berpendapat lebih dulu, sehingga saling menunggu. Apalagi diserai jabatan jadi Rais Am, saling nyumbangai kados jenengan niku ajeng dados imam sholat, monggo jenengan mawon, monggo jenengan mawon. Masya Allah, itulah akhlak ulama-ulama kita. Kita dunia juga seharusnya begitu. Dia cekaipun aos, alhamdulillah muktamar berlangsung baik. Ada sidang-sidang komisi, ada sidang-sidang pleno, sidang komisi, ada komisi rekomendasi, ada komisi basul masail, ada komisi organisasi. Komisi Basul Masail juga ada komisi Basul Masail Konuniyah, Maudu'iyah, ada Waqi'iyah. Ini semuanya alhamdulillah Jawa Tengah banyak berperan. Ada di situ ada Gus Ufur Maimun, ya. Ada LBM wilayah Jawa Tengah yang sangat mewarnai di forum.
kemudian di komisi organisasi yang kita tunggu-tunggu ini tentang mekanisme pemilihan pengurus Nahdlatul Ulama itu seperti apa. Pada dasarnya pemilihan pengurus NU itu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini, musyawarah mufakat ini ya syuro menurut pandangan Islam itu ya musyawarah mufakat. Kalau nggak bisa tercapai baru pemungutan suara. Nah, pemungutan suara ini bisa melalui lewat ahlul hali wal aqdi. Kita mengangkat di antara pemimpin-pemimpin kita ini yang terdiri dari para alim ulama dan tenaga ahli untuk mewakili kita di dalam musyawarah itu. Nah, di dalam musyawarah itu bisa menentukan pemimpin. Nah, bisa mengangkat rais am. Kemudian kemarin itu di dalam komisi organisasi juga bisa dilakukan untuk memilih bakal calon ketua Tanfidiyah. Juga bisa dilakukan untuk memilih dan menetapkan ketua Tanfidiyah yang mendampingi Rais Syuriah terpilih. Nah, ini nanti monggo mekanisme seperti apa yang disepakati di Grobogan, karena muktamar menyediakan beberapa alternatif. Yang pertama adalah dipilih secara langsung melalui setiap utusan itu satu suara. Kalau di tingkat cabang ya setiap MBC satu suara. Rais Syuriah memilih Rais Syuriah atau memilih anggota alul hali wal aqdi 5 orang. Kalau di tingkat wilayah 7 orang, kalau di tingkat pengurus besar 9 orang kiai. Nah, ini ditugasi itu apa alul hali wal aqdi nanti, yaitu memilih Rais Syuriah. Kemudian juga pemilihan bakal calon Tanfidiyah. Ini bisa dilakukan oleh peserta mutamirin. Kalau di tingkat cabang ya berarti bisa dilakukan oleh peserta konferensi cabang. Nah, setiap MBC ketua Tanfidiyah satu suara. Dan kemudian setelah itu dimohonkan restu kepada Rais Syuriah terpilih. Nah, setelah itu baru dipilih secara floor kembali secara definitif. Jadi ada tahap penjaringan atau pencalonan, ada tahap pemilihan untuk jajaran Tanfidiyah. Tapi juga bisa kalau kita nanti memberikan amanat kepada anggota ahlul hali wal aqdi untuk sekalian menentukan Rais Syuriah terpilih sekaligus ketua Tanfidiyah terpilih. Kemudian adalah memilih para anggota menformator yang bertugas untuk membantu rais dan ketua terpilih untuk menyusun kelengkapan susunan kepengurusan. Monggo nanti dimusyawarahkan dengan baik, ya, dengan baik, dengan maslahat, syukur-syukur musyawarah mufakat. Ya, voting itu ya baik, tetapi itu jalan yang terakhir ketika tidak terjadi mufakat di dalam musyawarah kita bersama. Tapi insya Allah saya yakin di Grobogan ini akan lebih baik kondisinya, karena Grobogan itu termasuk ya NU-nya itu NU kawal, as-sabiqunal awalun, sehingga Grobogan bisa menjadi contoh bagi cabang-cabang yang lain. Tadi sudah disebut Grobogan baru nomor 2. Ke depan harus nomor 1. Ke depan harus nomor 1. Adapun soal program, ya kita melakukan hikmah sesuai dengan kemampuan kita di bidang diniyah, di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang perekonomian utamanya. Bagaimana kalau prioritas Gus saya selaku ketua umum terpilih beliau mengatakan prioritas utama adalah pemberdayaan ekonomi sehingga ada kemandirian. Dan yang kedua adalah mencapai perdamaian dunia. Ini yang visi beliau. Tapi kalau kita di tingkat cabang ya bagaimanalah kita bisa lebih berkhidmat lebih baik kepada masyarakat, kepada umat, agar ruhut diniyah ini betul-betul bisa menjiwai kehidupan kita bersama, baik secara pribadi maupun secara organisasi di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Mekaten atur kula ketika saged kula aturaken selamat bermuskerja, mugi-mugi maslahat manfaat fid dini wa dunya wal akhirah lan dalem nggih nyuwun pangestunipun panjenengan sedaya khususipun para alim ulama. Mugi-mugi kita sedaya estu saged ikhlas lan istiqomah anggenipun khidmah wonten Jamiah Nahdlatul Ulama menika sesuai ajaranipun para pendiri dan para pengurus pendahulu kita. Pendahulu kita itu luar biasa. Kalau ada yang menggali makom beliau-beliau itu kebanyakan itu jasad ya dan kain kafannya itu masih utuh,
Ya ini karena keikhlasan dan istiqomah beliau di dalam berkhidmah kepada sesama umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pangapunten wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.